persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan kesempatan pada hari ini, saya dan rekan saya akan presentasi serta sharing kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan untuk pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monika Teresia Amunan dengan NIM belakang 50029 dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik dari kelas A. Nama saya Cini Rahmawati dengan NIM belakang 041 dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A. Kami berasal dari daerah yang sama, yaitu dari daerah Sumatera Utara. Jadi saya dan rekan saya kali ini akan mempresentasikan materi yang mengenai lembaga penjamin simpanan atau sering disebut dengan LPS. Lembaga penjamin simpanan atau sering kita sebut dengan LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan kepada nasabah perbank di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS mulai pada 22 September 2005. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sejarah pada lembaga penjamin simpanan, yaitu industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan sangat menghantam Indonesia dan ditandai dengan likuidasi 16 bank, mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi kritis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, serta termasuk simpanan pada masyarakat. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998. Dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank kredit rakyat. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998. Dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank kredit rakyat. Pada tanggal 22 September 2024, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Lembaga Penjamin Simpanan. Pada tanggal 22 September 2024, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpanan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbank sesuai dengan kewenangannya dibentuk. Apa aja sih fungsi dan tugas lembaga penjamin simpanan? Nah, jadi fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS itu ada pertama, menjamin simpanan yang disimpan oleh nasabah dalam bank. Apa aja sih fungsi dan tugas lembaga penjamin simpanan? Nah, jadi fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS itu ada pertama, menjamin simpanan yang disimpan oleh nasabah dalam bank. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas lembaga penjamin simpanan (LPS) yaitu satu,
membuat serta menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan sebagai upaya aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Dan yang keempat, membuat, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang terakhir, melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjamin. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi. Yang ketiga, melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada kewenangan nomor 4. Yang keenam, menetapkan syarat, cara, dan ketentuan pembayaran klien. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan, menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya akan diperjelaskan oleh rekan saya. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga sistem stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, apakah yang dijamin oleh LPS? LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan. Kemudian, apa saja sih contoh-contoh lembaga keuangan yang sudah terlikuiditas oleh LPS, khususnya di daerah tempat tinggal kami, yaitu daerah Sumatera Utara? Berikut tayangannya. Bank Sumut Kredit Multiguna. Ini adalah cerita tentang Asril. Asril adalah seorang ASN di salah satu instansi negara. Di waktu senggang, Asril memikirkan anaknya yang sebentar lagi tamat SMA dan akan melanjutkan ke jenjang kuliah. Namun hal itu akan membutuhkan biaya yang banyak. Di waktu istirahat, Asril pun bertemu dengan salah seorang rekannya, Rina, dan dia menceritakan segala keluh kesahnya. Rina, yang kebetulan adalah debitur Bank Sumut, memberitahukan informasi tentang kredit multiguna. Dengan berkendaraan lengkap dan aman, serta berhati-hati, Asril pun bergegas menuju ke Bank Sumut terdekat lingkungan kerjanya. Setelah tiba di Bank Sumut, Asril pun bertemu langsung dan disambut oleh analis kredit. Lalu analis kredit pun menjelaskan keunggulan program kredit multiguna, yang diantaranya suku bunga efektif 12,5% per tahun, jangka waktu sampai dengan 15 tahun, bebas biaya admin, bebas biaya provisi, dan prosesnya cepat. Asril pun melengkapi persyaratan KMG dengan mengisi formulir KMG, membawa fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi SK PNS dan slip gaji terakhir yang dilegalisir, serta surat pengantar dari dinas. Lalu, Asril menerima surat persetujuan pemberian kredit dari Bank Sumut. Melakukan wawancara kredit, menandatangani surat perjanjian kredit, akhirnya dana kredit pun cair. Ternyata mudah kan? Ingin tabungan kita dijamin oleh LPS, maka kita harus melakukan 3 hal penting ini. Yang pertama, memeriksa saldo tabungan kita di bank atau rekonsiliasi dengan cara mencetak buku tabungan kita secara periodik, misalnya sebulan sekali secara rutin.
Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan ketidakcocokan catatan kita dengan bank. Yang kedua, kita bisa mencek bunga kita di LPS atau di websitenya, yakni www.lps.go.id, dan mengunjungi bank terdekat. Nah, selanjutnya, meminta kepada bank agar bunga yang diberikan tidak melebihi bunga penjamin LPS. Ketiga, tidak pernah mempunyai kredit macet dengan cara lunasilah terlebih dahulu kewajiban kita tepat waktu. Nah, dalam hal ini juga terdapat bank yang gagalnya yang dicabut izin usahanya. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar. Penetapan hasil rekonsiliasi ini pun nanti akan diverifikasi dan pemberlakuannya secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya. Maka, kita semua tidak perlu ragu lagi ketika menyimpan uang kita atau simpanan kita di bank yang sudah terlegalisir oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Karena ketika masalah datang dari bank tersebut, maka LPS lah yang akan membantu bertanggung jawab kepada nasabah. Untuk pengajuan klaim penjamin simpanan layak dibayar LPS, nasabah peminjam wajib menunjukkan atau menyerahkan kepada bank membayar dokumen-dokumen sebagai berikut, atau sebagaimana telah diumumkan pada saat dimulainya pembayaran terlebih dahulu. Yang pertama, menyerahkan dokumen asli atau fotokopi KTP atau SIM kepada pihak bank. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen asli atau fotokopi buku tabungan kita atau biliet deposito. Yang ketiga, dokumen lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar atau seperti misalnya surat keterangan pindah domisili, keterangan kehilangan bukti simpanan, dan lain-lain sesuai kebutuhan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh bank di mana nasabah menyimpan simpanannya. Yang keempat, bagi nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar LPS dan hingga saat ini belum mengajukan klaim penjaminan, agar segera mengajukan klaim penjaminan melalui bank pembayar sebelum melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank atau pihak LPS. Kelima, dalam hal nasabah, penyimpanan tidak mengajukan klaim peminjam simpanan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Berikutnya, kami akan menjelaskan contoh kasus di mana hilangnya simpanan nasabah yang bukan menjadi kewenangan oleh LPS. Berikut kasusnya. Lembaga penjamin simpanan atau LPS tidak berwenang dalam kasus hilangnya dana nasabah pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Apalagi kasus pembobolan dana nasabah senilai 22 miliar. Ini tengah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan masih terus bergulir sampai saat ini. Sekretaris Lembaga LPS Muhammad Yusron mengatakan, kewenangan LPS sesuai dengan Undang-Undang LPS, yaitu menjamin simpanan nasabah apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Nah, agar simpanan di bank dijamin oleh LPS, nasabah perlu memenuhi syarat 3T, yakni tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjamin LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet. Kasus ini pun sebelumnya sudah muncul ke publik saat Winda yang merupakan atlet e-sport mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis 5 November 2020 untuk menanyakan perkembangan penyidikan, karena Winda sebelumnya sudah melaporkan kasus ini sejak 8 Mei 2020. Jadi kesimpulannya adalah LPS tidak berwenang dengan menggantikan dana nasabah yang terjadi pembobolan pada PT Bank Maybank Indonesia ini karena banknya tidak terlegalisir oleh LPS dan nasabah tidak mengajukan LPS dan tidak memenuhi syarat 3T. Kesimpulannya adalah keberadaan LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan,
LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya. Semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposure resiko terbesar apabila bank peserta tertutup. Bagaimana tidak, LPS yang akan membayar seluruh simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas dan juga dengan sistem penjaminan yang telah ditetapkan secara resmi. Nah, dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah bank di Indonesia yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS atau masih kurangnya hak-hak yang harus didapatkan karena harus melalui proses yang tidak diketahui oleh pihak nasabah atau masyarakat, maka lebih baiknya pemerintah segera mengeluarkan atau menyusun peraturan terkait dengan tata cara tentang likuidasi dan tata cara mengenai upaya hukum bagi nasabah penyimpanan yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis atau nasabah yang nilai simpanannya melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Terima kasih.